warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dari Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 6. Adapun maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan fiskal. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Adapun dalam video ini, materi kebijakan fiskal dibagi menjadi 4 materi. Materi yang pertama yaitu instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal sebagai produk politik. Kemudian, materi yang ketiga yaitu hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dan materi yang keempat yaitu hubungan kebijakan fiskal dengan antar lembaga pemerintah. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Kita mulai dari definisi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur keseimbangan ekonomi makro. Sehingga dalam pemerintahan, dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan negara sehingga terciptanya perekonomian yang stabil. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal, di mana instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan perekonomian makro di suatu negara tersebut, seperti perpajakan, anggaran belanja, dan obligasi politik. Di mana perpajakan di sini adalah merupakan suatu pemasukan bagi suatu negara untuk tetap menjaga kestabilan perekonomiannya, di mana dalam hal ini diatur oleh sesuai ketentuan dan syarat-syarat pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, dalam jenis-jenis kebijakan fiskal di sini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran fungsional, kemudian yang kedua pengelolaan anggaran, kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran otomatis. Baiklah, yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk melihat akibat atau dampak tidak langsung dari pendapatan nasional itu sendiri. Pembiayaan fungsional seperti pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Kemudian pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran banyak disukai oleh masyarakat karena hal ini lebih ke dampak yang lebih positif seperti perpajakan, pinjaman. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi stabilitas perekonomian suatu negara. Kemudian stabilitas anggaran otomatis, di mana dalam hal ini yaitu untuk mencapai kestabilan perpaduan antara pengeluaran dan pendapatan negara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara melalui pendapatan tersebut melalui kombinasi antara pengeluaran dan pendapatan. Bagaimana pemerintah mengelola keuangan tersebut sehingga terciptalah suatu anggaran otomatis yang stabil. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu kebijakan fiskal sebagai produk politik, yaitu terlebih dahulu di sini kita harus memahami mengenai politik itu sendiri. Politik yaitu dapat diartikan sebagai cerdik dan bijaksana, di mana dalam kehidupan sehari-hari politik diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Di mana dalam hal ini dalam suatu negara tentunya politik itu sendiri ada aturan kewenangan yang dikeluarkan untuk mengatur suatu negara tersebut. Pada dasarnya, ekonomi dan politik adalah dua sistem yang tidak bisa disamakan. Namun, pada realitanya, ekonomi dan politik tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu negara tersebut, di mana dalam suatu perekonomian tersebut tentu di dalamnya ada berbagai macam politik juga yang ada di dalamnya. Maka dalam hal ini ekonomi politik selalu berkaitan antara satu sama lain. Pada dasarnya
Ekonomi politik yaitu digunakan oleh suatu negara untuk mengatur perekonomian masyarakat, di mana pada masa itu pasar dianggap belum berkembang sehingga diperlukan campur tangan politik untuk meningkatkan pasar tersebut. Semua faktor-faktor penentu kerja politik mulai dari masyarakat itu sendiri, seperti kebiasaan masyarakat itu, adat istiadat dan aturannya. Jika hal tersebut berubah, maka akan mempengaruhi suatu perekonomian negara tersebut. Maka ideologi ekonomi yang dianut suatu negara tersebut atau dalam masyarakat tersebut juga akan berubah. Peran ilmu politik itu sendiri untuk pemerintah yaitu sangat berperan penting, yaitu dengan menjalankan fungsinya pemerintah sebagai pengatur, di mana di sini diperlukan campur tangan politik untuk memonopoli bagaimana sistem perekonomian bisa stabil sehingga terdapat pemasukan dan pendapatan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bisa mengeluarkan manfaat untuk perekonomian yang banyak. Substansi kebijakan fiskal yaitu merupakan kebijakan yang ekonomis di mana hal tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, di mana hal itu seperti yang dilakukan oleh kebijakan fiskal seperti melindungi industri-industri yang ada di dalam tanah air itu sendiri atau yang ada di dalam suatu negara itu sendiri sehingga bisa beroperasi dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian yang ada di dalam suatu negara tersebut sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya kebijakan fiskal ini yang dibuat oleh pemerintah sebagai produk politik, terkadang mampu menutupi pengeluaran dan mampu menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Tapi tidak selamanya masyarakat sependapat atau setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi jika pemerintah melakukan hal tersebut, maka itu adalah demi untuk kepentingan suatu negara tersebut dan telah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Dalam konteks Indonesia, salah satu kebijakan fiskal yaitu dengan pembentukan anggaran atau di mana dalam hal ini yaitu anggaran tersebut dibicarakan melalui DPR berkumpul bersama sebagai aktor-aktor yang berperan dalam mengambil keputusan mengenai anggaran tersebut digunakan untuk apa dan apa manfaat dari peningkatan perekonomian dalam masyarakat dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang telah dibicarakan dan yang telah disepakati oleh pimpinan suatu negara. Kemudian materi yang ketiga yaitu hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentu sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana kebijakan fiskal dan moneter di sini berperan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, menjaga kestabilan suatu negara dengan dikeluarkannya aturan-aturan seperti fiskal ke moneter atau moneter ke fiskal. Contoh hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter yaitu seperti yang dilakukan oleh pemerintah yaitu realokasi anggaran, di mana dalam anggaran ini yaitu seperti dalam penanganan COVID-19, di mana dalam hal ini yaitu pembelanjaan lebih mengedepankan kepada UMKM sehingga dalam hal ini perekonomian suatu negara bisa meningkat dan juga penanganan COVID-19 juga bisa mengalami penurunan sehingga dalam hal tersebut tercapailah suatu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang saling berkaitan seperti realokasi anggaran dan UMKM satu negara tersebut. Kebijakan fiskal adalah sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah penerimaan dan pengeluaran dari
perpajakan tersebut. Dengan hal tersebut, pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal ini. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi keempat, yaitu hubungan antara kebijakan fiskal dengan lembaga pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu turut andil dalam kebijakan fiskal tersebut, di mana pendapatan dan penghasilan suatu negara tentu diatur oleh pemerintahan tersebut, sehingga kestabilan ekonomi tetap terjaga seperti peningkatan terhadap APBN. Jika APBN meningkat, maka penghasilan terhadap suatu negara tersebut juga meningkat. Maka dalam hal itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan fiskal ini. Adapun fungsi utama dalam kebijakan fiskal yaitu seperti fungsi alokasi, di mana dalam fungsi ini kebijakan fiskal yaitu seperti pendapatan negara yang digunakan untuk seperti membangun jalan raya, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan kemudian yang kedua yaitu fungsi stabilitas. Dalam stabilitas hal ini yaitu seperti peningkatan kesempatan kerja kepada masyarakat untuk meningkatkan strata ekonomi. Kemudian fungsi alokasi, di mana di sini pendapatan suatu negara tersebut dialihfungsikan untuk pembangunan suatu negara sehingga menciptakan keseimbangan dan keseimbangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal tersebut. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai materi mulai dari materi 1 sampai 4. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.